I give you last a week we have some assignment or not? Belum ya? Yes, sir. Yes, but no submission. Submission place. Yeah. Okay, later be open the account. Ada pertanyaan maybe? There are some question to discuss. Sir, may I ask something about last assignment? Or problem 1126? There is a heat recovery system and there is effectivity on the problem. So when I try to solve this, saya berpikir pakai anti user. Nah, tapi saya coba memakai LMTD. Nah, itu apakah bisa, sir, kalau ada efektivitas tapi pakai LMTD gitu? Ada efektivitas pakai no. Yeah, actually we not yet to apa? Ini kenapa ya? Saya nggak bisa apa-apa ya. Apa ya? Nah, kok nggak bisa ya? Oh. Oke, number berapa? 1126 problem A, sir. Okay, we can learn together. Okay, ini ada cell and tube, one shell pass and two passes for tube. Okay, milk enter pada temperatur 5, in which has completed pastoral process enter until kita lihat ada temperatur sekitar 70 untuk pemanasnya. Milknya keluar di 70 juga, ya. Ini 270 degree also, the maximum ya. Pasti ini kalau kita lihat di sini, pasti bentuknya counter atau parallel? Counter, sir. Pasti counter, gitu ya. No, no data knowns in this case, okay? Only temperature and also the A problem. We have the cold and hot side. Itu we have the mass flow rate, the same flow rates, okay? And overall heat transfer coefficient we have U know itu 2000, kan gitu kan? Iya, sir. Efektivitasnya ada berapa? 0,5, Pak. 0,5. What is the required site heat transfer area? What is the corresponding rate? And then heat recovery and fluid outlet temperature. Gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat, masanya sama. CP-nya sama. Karena dianggapnya sebagai waters. Gitu ya. Halo. Iya, sir. Oke, sir. Iya, Pak. Berarti boleh Anda pakai pulse. Terus masalahnya apa? Yang saya tanya apa dulu? Ini, sir. Kan ini ada efektivitas. Nah, kalau misalnya saya baca di buku itu, efektivitas itu nyambungnya ke anti user. Oh iya, pasti. Nah, itu tapi saya pakai efektivitas itu cuma buat cari ini doang, sir, kayak THO-nya. THO-nya kan masih unknown di situ. Oke. Nah, setelah cari THO, nanti saya bisa cari Q. Nah, terus udah ketemu Q, kita bisa cari TCO yang realnya. Terus habis cari TCO kan disuruh cari desired area. Nah, desired areanya itu saya pakai Q sama dengan UA delta T LMTD, gitu boleh, sir? Oke, kita one by one ya. Ini tugas yang saya berikan, tetapi NTU effectiveness belum saya ajari toh, belum toh? Iya, sir, belum. Ya, belum, Pak. Oke, kita coba belajar dulu NTU effectiveness. Nanti kita balik ke sini supaya lebih paham. Oke.
Okay. In NTU effectiveness, of course, we learned, ya. Di buku ini, in these books, you will be some confusing because we have two methods for solving the problem heat exchanger. One is LMTD and the second is NTU effectiveness. Yeah. So the first paragraph in here, I think the last week we some student maybe I want to read this paragraph, right? Ya kan? Yes, sir. Kita minta anak-anak suruh baca paragraf ini, mungkin jadi bingung gitu ya. Memang buku ini ada beberapa yang perlu, nggak harus kita adopt all the books ya. Some books is not perfect ya. Some books is not so easy to understand. Maybe the meaning or the goal of the books maybe is different. Some student. Tapi di buku ini lihatnya saya juga bacanya juga aneh gitu ya. However, jadi kalau Anda lihat di situ itu yang penting ya. If only inlet temperature, tadi kita bicara hanya only inlet temperature yang diketahui. Maka kalau mau menganalisa atau mendesain heat exchanger, ini Anda bisa gunakan NTU effectiveness. So, two methods is approach you can using to design. Makanya saya nggak setuju. Okay. The only purpose for design you must using LMTD. For NTU effectiveness itu purpose-nya ada dua. They have the two purpose. Yeah. One purpose is look for time to maintenance. When the heat exchanger must be maintenance. So the question is, the heat exchanger is already exist or not? Already exists. Already exist. So must be exist. Jadi ini bukan untuk mendesain. Gitu. Jadi the only one way to design must be using LMTD. To analyze NTU effectiveness method is to use as a two purpose I told before. One is to determine when the heat exchanger must be maintained. And the second is look for the heat exchanger must be replaced. This only two purpose. Kapan waktunya di maintenance, kapan waktunya diganti. Itu harus menggunakan metode NTU effectiveness. Okay? Okay, look more deeply about the method NTU effectiveness. Okay, I think you are ready. Okay. The method of NTU effectiveness, one by one. NTU, we have some NTU. We have also NTU, number transfer unit is equal function of effectivity and ratio. Heat capacity ratio. Sometimes you can make, this is independent parameter, of course, this is dependent. Sometimes you can make some that effectiveness function of NTU and CR. Okay, so if we want to make some equation, you must add the constanta, right? And the exponent between NTU or effectiveness. If you want to make some, let's say C, NTU, and CR, M, something like that. If you want to make changing
for the function to the equations. Okay? Yes, sir. You need to Yes, sir. consider and exponents. Okay. One by one. So what is definition NTU? What is the CR and also effectivity? Okay, look at in your book actually, but you can make to hear to me and study for with me. I think more easy here. Okay, NTU. We can define that NTU equal, A0 per J min. Okay. Effectivity you can define by Q hot or equal Q cold per Q max. So what is the heat capacity? C, bigger C, hot side is equal M fluid hot and CP for hot. And then CC equal MC cold and CP. If C hot greater than CC cold, so CC becomes C min and C hot becomes C max. Okay. Okay, sir. Okay, sir. And also the counterwise. Yeah. If C hot less than CC, C hot must be C Semen. min, Sir. and CC becomes C. That is very easy. And CR ratio, CR must be C min per C max. Okay. Okay, sir. Okay, sir. Okay, I will continue. For process condensation or evaporation, yeah, condensation and evaporation that we have same temperature in outlet, ngerti? Karena temperaturnya inlet outletnya sama, karena hanya perubahan fase. Condensation on CR equal 0. Hello? Okay, sir. Okay. One by one. CR must be equal 0. For no change, for no change temperature, or you can call evaporation and condensation process. Okay. Okay. Okay, I will make more clear. Then you can drawing the graph in here. This is effectivity. This is NTU. And you can call in here CR equal 0 is the top one, the highest levels. And CR bigger, you can drawing for going down. And this is CR equal 1. So between that one must be 0.1 and 0.2 something. Makanya kondensasi itu punya efektivitas yang paling tinggi. Tinggi. Kalau evaporasi itu selalu paling tinggi di dalam proses heat exchanger. Halo? Yes, sir. Okay, sir. Get it ya? Oke. Ini grafnya. Ini bentuk grafnya. Depend the heat exchanger, of course. Depend the heat exchanger. Okay. To make correlation or to make equation between NTU effectiveness, you can look in the table. So both sides is okay.
sometimes you can make calculation with your hand, and sometimes you can make a graphic using the graph to look for the effectivity and the use. Both is okay, but for accurate, you can make using table, because the graph, of course, we have some error, yeah, especially to choose the number, yeah. Hello. Yeah. Okay, sir. But Yes, it's sir. okay, both is okay. Okay, I will be one by one. Look at in your, I think, your books. Table, for example, table point 11.3. Okay, what is correlation? What is the correlation? Hello. Hubungan, sir. Yeah, correlation between what's in table 11.3. Between effectiveness with NTU and CR. Okay. Effectiveness, function, NTU, and CR. So NTU and CR become in the. Independent. Independent, sir. variable. Look at the first columns. Concentric tube, parallel, and flow. So if you have concentric tube, that I told you, concentric tube is one kind of the heat exchanger, right? Concentric Yes, sir. tube itu tube, di dalam tube ada tube-nya. Ya, satunya dalam istilahnya diisi hot, yang di luar tube-nya itu diisi cold. Ini concentric. Nah, itu Anda gunakan persamaan parallel or counter. Oke. CR is greater than 1, CR equal 1. Kalau CR equal 1 menurut Anda apa berarti? Properti CP-nya yang nggak paling- berubah, sir. Kalau Sama- CR equal 1 sama dengan apa? Kira-kira menurut Anda Fluid hot sama fluid coldnya sama, sir. apanya yang sama? Propertiesnya, sir. No. No. Perbedaan suhunya antara hot sama cold sama Pak. No. Specific capacity, sir. Tadi Capacity. kalau sudah saya omongkan, nggak nyimak berarti. Min equal Hemat. Equal to same as- Tmax. Why is so difficult? Min equal Cmax. So you can see R equal 1. Gak usah sulit-sulit. Makanya belajar itu di sini. Ya kan? Nggak gampang. Belajar itu kuliah itu nggak gampang maksud saya. Karena disitulah letak belajar. Makanya saya bilang, baru diomongi CR itu Min per Sema. Kalau CR sama dengan 1, wah macam-macam jawabannya. Kamu buktikan sendiri kan. Macam-macam, padahal baru diterangkan. Berarti kalau CR sama dengan 0, sih gampang kan. Makanya saya tanya, kamu jawabannya, Min sama dengan Sema, Pak. Itu baru logika cepat. Okay. If you have cell and tube, 1 shell pass, 2, 4 passes, maka Anda gunakan 11, 30. Kalau 31, shellnya ada 2 passes, gitu ya. Halo? Iya, sir. Terus seterusnya. Kalau ini yang menarik ini, cross flow single pass. Nah, ini menarik ini. Ini jenisnya bagaimana? Kalau yang bawah all exchanger CR equal 0 itu apa? Yang tadi kalau evaporation sama condensation, sir. Ini sudah ngomong heat exchanger. Berarti Single. itu tadi prosesnya. Berarti kalau heat exchanger ngomongnya apa?
Nggak denger aku suara nih. Tadi kalau nggak salah Pak Pro bilangnya kalau CR sama Danau tidak ada heat exchange, Pak. Tidak ada exchange. Iya, kalau saya nggak salah dengar tadi. Kok kalau Tidak exchange terjadi. ya? Tidak terjadi perubahan temperatur, Pak. Oh iya. Lah iya. Itu kalau CR sama dengan 0, itu prosesnya apa kemarin? Tadi baru diomong. Prosesnya apa? Kondensasi sama Terus evaporasi, kondensasi Pak. sama evaporasi, Pak. Kondensasi. Kondensasi sama evaporasi. Berarti kalau exchanger-nya apa? Heat exchanger-nya itu apa? Itu prosesnya. Kalau heat exchanger-nya apa namanya? Kondensor sama evaporator. Kondenser sama Kondenser. evaporator. Tadi baru diomong. Oh, berarti prosesnya gitu berarti heat exchanger-nya kondenser. Kalau kita mau menganalisa kondenser, saya gunakan persamaan 11 35A. 1135A. Itu loh, Le. Prosesnya kondensasi, alatnya disebut kondenser. Oh, bocah boleh diomongi. Makanya disuruh mandi, suruh makan. Diomongi kok. Kenapa? Aduh. Ini apa? Kalau lama nggak dipakai. Okay. This for both. So important thing, cross flow single pass. Both fluid mix, unmix. Itu yang gimana? Cmax-nya mix, seminnya unmix. Atau salah satunya mix, satunya unmix. Kalau yang fluid unmix itu kayak yang feed water heater itu enggak sih, Sir? Kayak yang Feed water heater. Di feed water water heater. heater bukannya selenjuk. Berarti kalau cross flow single pass berarti bentuknya pasti compact, GTX, Oh, compact distributor, ya, Sir. Compact. ya kan? Kamu belajar sendiri nggak akan mungkin. Makanya kenapa kuliah itu penting? Karena kamu belajar dengan saya. Kalau belajar aja nggak niat, tak keluarkan. Kenapa? Karena nggak niat. Cuma gitu. Oke. Berarti kalau both unmix sama one fluid mix, berarti ada sesuatu yang menarik di sini. Okay, back to the one example for complex, kind of complex. Kasih contoh saya compact yang one mix, terus yang compact. Nah, one mix, satunya yang unmix. Both fluids unmix, tapi satunya itu satu sisi mix. Give me the example. Give me. Pada case yang bagaimana? Any? Kan otaknya jalan kan. Nah, itu baru kuliah. Diomongi kok enggak. Kuliah itu butuh energi, butuh otak. Kalau otaknya enggak mau digerakkan gimana jadi pinter? Give me the answer. Maybe. Radiator maybe, Sir. Radiator itu yang apa? Yang apa namanya? One side
mix, one side-nya unmix. One side mix, one side mix. Josia, mana kamu Josia? Josia, kamu mana Josia? Josia, oke, remove saja. Oke. Oke. Siapa lagi yang nggak encam? Oke, semua cam ya. Oke. Halo. Iya, sir. Oke. Ada yang mau jawab? Kalau Andika, Ya, Pak. ya, apa contohnya Andika? Apa ya? Aduh. Belum nemu ya, Pak. Saya, Pak. Ya, belum nemu ya. Juana, maybe? Juana. Halo, Both Sir. fleet unmixed. Kalau Anda lihat di sini, both fleetnya unmixed atau salah satunya mix. Menurut kamu dari A, B, C, D, E. Menurut kamu? Halo, Yohan. Halo, Sir. Halo, Yohan. Halo, halo. Ya, ya, ya. Menurut saya, Sir, yang AB mungkin one mix, Sir. A, B, maybe one. Terus? Yang C, D, E itu both unmixed. Kalau kita ngomong both, gitu ya, both unmixed, ya pasti kita ngomong antara hot sama cold. Jadi kalau kita lihat semuanya gambar ini, of course you can make the choose that one is all both unmixed. Hello. Oke, sir. Yes, Sir. But look at your figure. But mana ya? Gambar sebelah sini dua, Sir. Nah ini, look at it here. It's very clear in here. A and B both unmixed. Hello. A and B both unmixed. Hot and cold unmixed. But for B itu untuk kasus persamaan yang Anda lihat. Let's say C min-nya ada di tube. Berarti C max-nya ada di luar, outside of the tube, right? Yes, sir. Yes, sir. Of course, both are mixed. Antara hot sama cold, C min, C max-nya nggak mix, ya. Tetapi kalau lihat ini, pasti ini, misalnya ini katakanlah C min-nya, misal, for example. And then this one tube is C max. So C min is unmixed. In this case. In this one also C max. C min ini pasti mix. Jadi yang dinamakan
unmixed. Kenapa? Karena dia dibatasi oleh they have some constraint flowing between the vein. So after enter the veins, okay, of course they will be not mixed, unmixed. In first row, they will be flowing. Of course, after that one will be mixing, ya. Tetapi during exchange in here, unmixed. Kalau di sini, fluidanya nyampur semua, nggak ada batasan. Berarti, kalau single tanpa vein, berarti both must be satunya, both-nya pasti unmixed. Halo? Oke, sir. Oke, sir. Both-nya pasti unmixed, tapi yang sisi seminnya ini, seminnya mesti mix. Kalau tidak ada vein. Tapi kalau ada vein, pasti dua-duanya Unmixed. maka pakai persamaan yang nomor Yang 11.32. Coba kita kembali lagi ke persamaan. Paham? Paham, sir. 11. Izin bertanya, Pak. Jadi intinya unmix sama yang mix, unmix atau enggak unmix itu intinya kayak fin sama enggak pakai fin ya, Pak? Ya, Sederhananya. ya. Jadi kalau 11.33 sama 34 itu ya 33A, 34A itu pasti bentuknya tanpa Fin, Pak. Tanpa fin, Pak. vein. Kalau 11.32 pasti dengan vein. Halo? Oke, sir. Oke, sir. Kira-kira begitu. Oke. This is for independent parameter efektivitas in CR. You can both, you can use it. Okay? I already explained. If effectivity will be known, if you want to look for NTU, you can use that one. Okay? Oke, sir. Yes, sir. So this is the graph. This is the graph. Figure 11, 10, 11, 11. This is for cell and tube, you can look for 11, 12, 11, 13. Can use it. Okay? Oke, sir. Oke, sir. Oke, sekarang kita persoalan loh Pak, yang mana Pak dua tujuan itu? Oke, hello. Oke, sir. I have effectivity and NTU. Oke. Pasti kamu sudah tahu. Nol per Semin. Semin. effectivity sama dengan Q per Qmax. Qmax sama dengan tadi lupa Qmax sama dengan Semin. Semin Semin. THI. Min. THI. TCI. TCI. Makanya di paragraf yang kita baca kemarin menandakan kalau inlet temperature both fluids will be known, you can use NTU effectiveness. Itu ya, si paragraf itu ngomongnya. Tapi bukan untuk mendesain, karena there's already exist. Dia bilang need cumbersums. Kalau THI dan TCI ini diketahui, kamu bisa desain, tapi butuh iteratif yang panjang gitu ya. Cumbersums iteratif. Aku ngomong nggak akan mungkin. Sampai kapanpun kamu nggak akan mendapatkan desainnya kalau pakai NTU effectiveness. Hello? Oke, sir. Karena metode ini efektif heat exchanger-nya already Already exist. Exist, sir. Oke, case-nya begini. Kalau saya punya tadi, saya gambarkan, anggap aja saya punya CR tertentu. Oke ya, seperti grafik yang ada di sini, CR tertentu. Oke, berarti kalau saya
already designed using LMTD, of course, U0, A0, mean all effectivity will be known or not? Kan kita U0, punya nih A0, Q hot sama dengan Q heat transfer sama dengan U0, A0, delta T, LM. LMTD. NTD. Berarti untuk mendesain U0, A0, LMTD semua Q-nya tahu nggak? Sudah tahu, sir. Sudah tahu. Maka Anda bisa gambarkan di sini, CR-nya tertentu katakanlah, Anda bisa tarik di sini, berarti ini yang saya kasih ini desain. Sudah ada barangnya ini. Sampai di sini ada yang belum paham. Karena barangnya sudah ada. Kalau saya plotkan di effectiveness NTU ini, we can make some point. Get it or not? Tadi, Yes, sir. sir. Paham? Aman, sir. Paham. Paham, sir. Paham, sir. Jadi barangnya ini kalau saya plotkan, I will be drawing in effective in NTU graph, or you can. Okay, my battery is out. Okay. Okay, it means you have already the point. Okay, so one purpose. First, apa tujuan efektif NTU yang tadi saya ngomong itu? For Tujuan maintenance, sir. And to maintain, sir. to deciding when must be the time, when must be, and then. Maintenance. Okay, if I have some falling, misalnya ya, ini barangnya sudah ada, under running, ya, heat exchanger ini setahun misal. Tiba-tiba di sini ada falling, misalnya, ada kotoran, falling. Kemudian di outside udah falling. Maka saya tambahkan nih tahanan thermalnya. Karena desain itu pada prinsipnya, desain itu clean and new. Hello? Oke, sir. Yes, sir. Apa dampaknya di dalam graf ini menurut kamu? Kalau saya tambahkan, if I add should be falling in the inner tube and the outside the tube, because the fluid some dirty, this dissolved particle will be already in your fluids. So what happened in this graph? Effectiveness-nya turun, sir. NTU-nya bakal Keras. turun, sir. Saya ingin tahu alasannya dulu. Jadi apanya yang turun, maka ininya turun, gitu loh maksud saya. UA-nya turun, sir. Yang jelas. Overall heat A-nya, transfer. apa U-nya, apa A-nya? U-nya, sir. U-nya yang turun. Kenapa turun? Soalnya resistennya nambah. Kan UA kan super R. Itu yang saya penting. Logika itu penting. Of course, U will be decreased. Hello? Oke, sir. So, will be go to here. Yeah, from design going to here. Hello? Causing effectiveness will be going down. Because U0-nya decrease. Turun. Terus kamu kerja nih, Pak, ini efektivitas saya turun, Pak. Dampaknya, Pak, ini kan sama dengan Qmax-nya konstan or not? Konstan, sir. Konstan. Kamu akan berakibat pada Q-mu akan turun. Hot sama cold-nya. Tergantung kamu purpose-nya yang mana. Kalau feed water heater, saya lihatnya Q cold-nya.
Hello. Yes, sir. Oke, sir. Kalau kondenser, saya lihat Q hotnya ya sama sebetulnya Q hot sama Q. Beda, tapi itu harus berbeda. Kalau kondenser, saya ingin melihat apakah steam saya terkondensasi semua atau enggak. Makanya saya lihat Q hotnya. Ngerti maksud saya? Paham, Yes, sir. Tapi kalau feed water, enggak. Tujuan feed water saya adalah menaikkan temperatur. Maka yang saya lihat adalah temperaturnya si feed water. Makanya yang dilihat yang hot atau cold nih. Itu depend the purpose your heat exchanger. Ngerti? Ngerti, Pak. Ngerti, sir. Ngerti, sir. Sehingga kalau efektivitas turun, let's say ini feed water heater, pasti dampaknya apa yang turun? Kah? Enggak gampang. Yang apa? Tingkat pendidikannya, sir. Ininya turun. Ya kan? Kamu bicara kuliah kok gampang. Kuliah itu, tapi begitu kamu mengerti kuliahnya, kamu nggak akan dapat nilai B bawah. Dan selamanya kamu akan ingat omongan saya. Itulah kuliah. Makanya jangan coba-coba meninggalkan kuliah. Itu maksud saya. Kenapa saya sangat disiplin di kuliah? Karena saya pengen kamu pinter, diomongi kok nggak dipercaya. Itu tujuan saya. Cuma mahasiswa nggak mau, sulit. Maunya enaknya sendiri, itu sulit. Kok nggak percaya dengan saya? Sekarang, I will be repeat. If the heat exchanger for feed water heater, so consequence, there's some falling in here, the effectivity will be going down, decrease. So Qmax is constant because THE and TGE is constant. So what is the effect? TCO will decrease. TCO decrease, sir. TCO decrease. Itu baru anak pinter. Kalau kondenser pasti ada uap yang tidak Kondensasi, sir. Kondensasi. Karena nggak nyampe, temperaturnya sama, tapi efeknya itu. Nah, disitulah kamu memutuskan sebagai engineer. When must be cleaning? Maintenance itu mean cleaning. To clean what? To clean what? Hello? Coolingnya, sir. To clean the Falling. You must to clean the fall. Of course, you must get the meeting with turbine engineer, boiler engineer to decide the same what's called schedule. I mean, oh kapan ya? Oh kira-kira kalau boiler bulan November, kalau ini Oktober tanggal sekian. Oke, kita putuskan November awal misalnya. Itu, tapi you can make the propose when your schedule your heat exchanger must be cleaning. This is the one purpose. Get it or not? Got it, sir. Tentunya nggak semaunya kamu menentukan waktunya. Pak, aku butuh waktu sampai maksimal November, Pak. Sing turbin ngomong, gak bisa, aku kudu akhir Oktober. Ya wes, tengah ning ndi. Ngerti? Ngerti, sir. Kamu kan nggak alone di situ engineer-nya, nggak stand alone. Kamu juga depend the others engine. Oke? Kenapa di dalam engineer itu penting rapat, tapi di dalam rapat kamu sudah punya idea. Itu maksud saya. Oke, the second purpose apa? Oke. Jadi To kalau replacing, kita sir. To ini, replace. maka yang hijau ini kembali kemana? Kembali ke atas, sir. Kembali kemana? Warna apa?
Biru. Biru. Biru, sir. Oh, Biru, Pak. no loh. Oke. The second purpose. Sekarang, apa second purpose-nya? To replace, sir. To replace the heat exchanger. When to replace. Pada waktu Anda maintenance, pasti cupnya bocor nih, gitu ya. Ya, misalnya Anda nemukan bocor ini, maka Anda plug. Tutup, tutup, tutup. Halo, Oke, sir. Iya, Pak. tutup-tutup ini menurut kamu mana ya di dalam graf ini berubah? NTU-nya sama efektivitasnya berubah juga, sir. Iya, itu pasti. Saya pingin alasan kayak tadi. Oh, U-nya yang berubah, sir. Enggak. Hanya yang berubah, Sir. Ya kamu pade-padean, nggak bener tuh. Ya kalau nggak ya apa? Ya pastilah. Yang pasti A-nya yang berubah. Karena luasan di transfernya saya tutup. Hello. Tapi U-nya akan meningkat, sir. meningkat. Benar. Teonov pinter. U-nya naik. Kenapa naik, Teon? Karena tahanan thermalnya, sir, dari fallingnya. Loh, kok falling lagi? Ini tentu kan nggak falling ini. Karena ditambal tadi, sir. Ditambah ya. Ketambahan. Ketebalannya nambah. Ketebalannya nambah. Ini nggak bicara falling ini. Gimana logikanya? Cupnya saya tutup 100 buah. Misalnya cupnya ada 10.000, cupnya tak tutup 100 buah. Ini bocor ini, tutup. Maka nggak dialiri lagi oleh fluida kan? Iya, Pak. Sehingga fluidanya tadi, saya pikir jawabannya tadi ke sana. Sehingga fluida yang 100 tadi akan ngisi yang nggak tertutup. Yang dibuka. Sehingga Renault number-nya akan naik. Nambah. Akan nambah, sir. Tapi U-nya akibatnya U-nya akan naik. U-nya naik. Meskipun A-nya turun. Aku butuh logika itu loh. Dan itu kamu nggak akan dapatkan kalau belajar sendiri. Kamu kan jadi pinter tuh. Iya, sir. Itu maksud saya. Logika itu dibangun di mana? Ya saat kita ngomong ini. Ini kita ngomong as engineer. Okay? So, Oke, sir. of course, the will be increased, A null will be decreased, but the effect is A null is bigger than U null. Area is very important. Okay, so from blue is going down rapidly if you have plugging. So you must decide you're going in here. You can back to here or not. You can bring from here to the blue or not. Nggak bisa, Sir. Nggak bisa, sir. Harus diganti. Itulah saatnya kamu menentukan when must be Replace. Place. Ngerti enggak? Aman, sir. Paham, sir. Ada pertanyaan sampai sini?
Itu saya maksud. Kamu harus pinter, Li. Kamu harus lebih pinter dari saya. Hanya kemalasanlah yang membuat kamu stupid. Any question from here? It's very clear now. LMTD and effectiveness and You. NTU, sir. difference. One method LMTD, the purpose is designing. The second NTU effectiveness, purpose-nya beda. Not for design. Any question for me? Okay, I think we back to the problems. Okay, sekarang kita ngomong ini. Hello, sekarang kita kasih contoh ini. Ini contoh sederhana. Coba kamu baca sampai yang mau baca di sini. Examples 11.5. Salwa, you can read the The condenser of a large steam power plant is a heat exchanger in which steam is condensed to liquid water. condensed to liquid water. Condensed to liquid water. Assume the condenser to be a shell and tube heat exchanger consisting of a single shell and 30,000 tubes, each executing two phases. The tubes are of a thin wall construction with diameter equals to 25 mm and steam condenses on their outer surface with an associated convection coefficient of H equal to 11,000 watt per meter square Kelvin. Baca apa bukan pakai bukumu sendiri? The heat transfer rate that must be affected by exchanger is Q equals to 2 times 10 watt, and this is accomplished by passing cooling water through the tubes at a rate of 3 times 4 times 10,000 kilogram per second. Okay. The flow rate per Oke, tube. Salwa, kamu belajar ya, belajar. Iya, Pak. Belajar membaca yang baik. Okay, so fine. Look at in here, fine. All the temperature of the cooling waters. Okay. Berarti kita pertama adalah diketahui nih. Ya. Berapakah temperatur outlet? Gitu kan? Hello. Hello. Yes, sir. Sebetulnya pertanyaan ini penting nggak menurut kamu? Outlet seawater-nya penting nggak menurut kamu? Penting sir kalau menurut saya sir. Kenapa? Kurang penting, sir. Soalnya berkaitan sama environment sir. Ya kalau dikaitkan environment ya, tetapi menurut saya soal ini tidak terlalu penting kalau kita mau mencari temperatur. Baru kita omongkan, kondenser tujuannya memang kita mengkondens.
Kalau kita mau pengaruh lingkungan, ya kita korbankan kondensernya apa lingkungannya. Kan pilihannya cuma itu kan. Halo. Iya, Sir. Pilihan kan tinggal Anda mengorbankan pembangkitmu, turun di rating, apa saya mengorbankan lingkungan. Ngorbankan pembangkit apa lingkungan? Pasti yang dikorbankan pasti Lingkungan, Sir. Lingkungan, Sir. Itu pilihan, nggak bisa. Nah, caranya supaya lingkungan nggak berdampak, maka kamu harus mendinginkan. Maka outletnya disuruh muter-muter yang jauh, nanti cooling by Surrounding temperature, Sir. ya by natural. Ya itu kan pilihan. Ya kalau ngomong lingkungan, ya konsekuensimu pembangkitmu turun lah bebannya. Tetapi menurut saya pertanyaan ini nggak penting kalau menurut saya. Tetapi kan di buku kamu diajari, ya toh? Suruh mencari. Berarti persamaannya gimana? Ya gampang nih. Apa sulitnya? Berarti seperti yang kita ngomong, hello, Q hot equal Q min. Equal. equals Q hot, karena ini ngomong steam, maka M steam Hastim. delta, atau kita bisa sebut HF HFG. F-gas. karena berubah dari, karena kamu sudah tahu dari sini ke sini. Kan gitu toh? Iya, Sir. Yes, Sir. Kan sama, of course equal with seawater M CU and T CO minus T C. Kamu nggak bisa ini pakai MCP delta T karena temperaturmu pasti Constant. constant. Itu kan tadi sudah kita omongkan. Berarti ini CR-nya berapa? 1, Pak. 0, Sir. 0, 0, Sir. Seruan. 0, Sir, CR-nya. Baru diomongi kok. CR1 itu siapa yang ngajari? Ya, ngelamun nih yo. Ngelamun. Mulai 1 jam lebih sudah ngelamun ya, otaknya udah berat pak. Ini pikiran di piknik aja wis. Liburan pak, liburan. Karena belum Sarapan. Loh, nggak percaya kan? Orang konsentrasi itu butuh energi enggak? Butuh. Itu, Sir. Makanya untuk proses pembakaran kamu butuh oksigen. Kalau orang konsentrasi menguap karena dia butuh oksigen lebih 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 banyak. banyak, Sir. Nah kalau nggak ada energi oksigennya pasti menguap terus kamu. Kenapa? Ya kamu akhirnya konsentrasinya nggak ada. Kenapa saya minta kamu mandi? Kenapa saya minta sarapan? Itu. Ya kan? Baru diajari condensing itu CR-nya 0. Alatnya apa? Kau sing jawab. Tak tunggu lama, alatnya itu ya kondenser. Ser itu adalah equipment. Proses condensing. Itu loh. Itu baru anaknya. Karena energinya banyak. Terus tadi pinter.
Halo. Iya, Pak. Ya, Pak. Kenapa saya di Jepang, anak saya lahir 2 di sana. Begitu saya laporan hamil istri saya, setiap pagi saya dikirimi susu itu 2 liter. Ini bukan untuk papanya, bukan untuk bayi, ya artinya sebetulnya ini untuk mamanya, karena mamanya butuh nutrisi untuk babynya. Supaya baby ini lahir, jadilah pinter. Halo, karena gizinya apa? Banyak. Baik, Pak. Nah, kalau gizinya banyak, anak ini pinter lahir secara brains, nanti negaranya jadi kuat enggak? Loh, Kuat, Sir. ya. Generasi berikutnya sehat, pinter, negaranya kuat enggak? Kuat, Sir. Kuat. Generasinya harus lebih baik dari papanya. Makanya kamu harus lebih pinter dari saya. Kamu itu loh nggak pernah menghubungkan omongan saya. Itu berarti saya sayang sama kamu enggak? Sayang, Sir. Tapi dalam proses sayang itu kan ada proses yang menurut kamu kejam gitu, dikeluarkan. Lah gimana? Iya, Vi. Gitu ya, Vi ya? Iya, Sir. Kan gitu. Makanya program pemerintah dulu itu bagus ya, sampai sekarang harusnya lebih bagus lagi. Semua bayi harus divaksin, difteri. Kenapa? Karena generasinya harus bagus, terus gizinya diperhatikan. Kenapa? Karena ini generasi. Kalau generasinya lebih buruk, negara itu makin maju atau makin jelek? Makin jelek, Sir. Makin jelek, Sir. Pasti. Makanya kemarin saya mau cerita kemarin sebetulnya. Kalau mau nanti saya share PPT. Kamu itu anak pinter, Le. Cuma himpunan juga saya marahi. Jadi mungkin kamu kenal Rofif, kakak kelasmu ya di himpunan ya. Kemarin kan saya ngisi kastra, tak pikir sing datang itu banyak ya. Saya sudah buatkan PPT 36 mega gitu ya. Saya pingin, saya diundang, ini cerita sedikit ya. Ya tak selesaikan ini dulu baru kita cerita, oke? Oke, Pak. Oke, Sir. Iya, Sir. Mumpung ono Adit. Ya, Dit. Ya, Adit kan himpunan toh. Ya, Dit. Mana nih Adit? Dit. Tuh, Ya, Pak. Tadi nggak kedengar, Pak. Ya, Pak. kamu tidur apa? Dengarkan saya kuliah. Dengerin, Pak. Tapi ini apa mic-nya tadi nggak keluar suaranya ya, Pak? Oh, keluarnya suaramu apa keluar suaraku? Yang jelas Keluar kalau suara saya tadi, Pak. oh, Nggak kedengerin. nggak tidur ya kamu ya? Oh, aman, Pak. Saya nggak tidur, Pak. Dengerin dari tadi. Oh, apa tadi topiknya? Tentang ini, apa namanya, kondenser, terus kondensasi, yang itu tadi, Pak. Terus yang CR sama dengan 0. Oh, Aman, Pak. Masih, Pak. tujuannya apa NTU effectiveness? Dit. Buat nyari efektivitas, Pak. Oh iya, nggak, tujuannya NTU effectiveness itu ada berapa? Tujuan. Kalau kamu dengarkan pasti Oh, iya. tahu lah. Tujuannya NTU tadi kan kalau yang diterangin sama bapaknya itu kan Pak Prab nggak apa namanya itu nggak setuju sama di buku, soalnya di buku itu designing kan. Oke. Tujuannya aja. Ada berapa Ya. sih tujuannya kamu belajar NTU effectiveness itu? Tujuannya
Wes. Ada 2 Pak, menentukan Oh ya, maintenance, Pak. 1. Buat nentuin kapan harus maintenance Pak, Oke. Yang kedua, sama buat apa tadi replace heat exchanger-nya Pak, replace itu artinya diapain? diganti Pak. Oh, ya, berarti ya sing ngrungokno ya Sultan ya. Amin. Aman Pak. ya. Aman sir, aman sir. Maya kan nggak malu sama Salwa ambek Vivi kok. Oke. Kita lihat di sini, kita lanjutkan saja. Terus, oke, outlet temperature of cooling water. Oke, tube length per passes to achieve required heat transfer. Berarti, gampang toh? Halo, Iya sir. berarti sama dengan heat transfer. Berarti kita mencari apa? A0 kan? Iya, sir. Iya, cari anal. Karena Q-nya tahu, terus U0-nya tahu. Dari mana? Dari H0 sama HI. Halo, Oke sir. H0-nya sudah diketahui 11 11.000. 11.000. HI-nya tahunya dari mana? Cari sir nanti cari. Cari. Oh, RE. ya tahu, carinya gimana? Dari RE sama Nuset, sir. RE sama Nuset sir. Ya. Kenapa tahunya? Karena jumlah cube-nya Tahu. masanya air laut tahu nggak? Sebenarnya tahu, Pak. Dari masa jenis sama luasannya, Pak. Jenis luasan kok tahu masanya itu gimana? Tahu nggak? Yang M.C itu, sir. M.C itu. Itu loh, diketahui mana itu diketahuinya ini. Aku sampai Yang Q-nya tidak boleh. tahu, terus M-nya tahu itu loh. This is accomplished by passing cooling water through the tube at rate 3 2 times 10 power 4. Hello. Oke sir. Terus dikasih tahu flow rate-nya per tube-nya ada 1 kilogram Per second. kira-kira ya. Halo. Oke sir. Kan berarti sudah tahu per tube-nya. Jumlah tube-nya berapa ya? 30.000 sir. Mosok. Ini dividinya bagaimana? Kamu mengartikannya gimana? Assume the condenser is in tube. Baca di situ. Siapa yang mau baca? Maybe me sir. Ya. Assume the condenser to be a shell and tube heat exchanger consisting of a single shell and 30,000 tubes, each executing 2 passes. The tubes are of thin wall construction with diameter equal to 25 millimeter. They have 30 tubes, 30,000 tubes, each execute 2 passes. Maksudnya gimana? Jumlah tube-nya 60.000 atau 30.000? Ini kan 2 passes toh ini. Iya, 2 passes sir. Ya, jumlah tube-nya berapa? 60.000 berarti sir. Sir,
Jadi dia itu ada 30.000 tubes dan itu muter balik sir dua kali. Jadi dia masuk terus sebelum keluar dia kembali lagi. Jadi ada 30.000 tubes. Dia lewatnya 2 kali itu alirannya Pak. Oh ya, terus berarti satu pergi terus balik itu berapa cuk? Ini kan pergi. Ya Pak. Terus pulang. Ya artinya berapa cuk? 15.000, pulangnya 15.000 gitu Pak. Tidak Pak. Jadi kalau misalkan yang jelas itu loh, ngomong juga sama saya nggak bulat ya. Saya orang engineering ya. Saya kalau ngomong jelas. Perginya 15 apa 30? 30 sir. Oh, pulangnya? 30 juga sir. Jadi nanti jumlah cubnya berapa kalau gitu? 60.000 sir. Oh gitu. Ya sir, di satu luasan shell itu nanti bakal ada 60.000 sir. 30.000 apa 60.000? 60.000 sir. Bener tak? Vivi, menurut kamu berapa Vivi? Menurut saya tetap tube-nya 30.000 sir. Gaman. Ini saya otak-atik itu supaya nggak mati lagi. Di bukumu bilangnya apa? Di buku tetap 30.000 sir. Bener nggak bukumu? Yang benar two phases atau one phases? Ini bener nggak? Ini aku bingung. Ini jawabannya nggak jelas nih, ya loh. Anda masih ragu-ragu. Di bukumu ini yang betul, menurut kamu ini bukumu betul atau enggak? Kalau menurut saya benar. Ya berarti perginya 15, pulangnya 15 gitu kan? Ting tong, ting tong. Ya gak jelas Pak. Iya gak jelas itu apa maksudnya? Iya gak jelas itu nggak jelas itu jawabanmu ya gak jelas. Sing jelas Pak, tetap 30.000 keluar 30.000 sir. Jadi jumlah cubnya 60 maksudmu, yang jelas ya. Iki lho arek 30 40 orang kok kan jawaban ini piye? Turu kabeh lagi. Halo. 60.000 Pak jumlahnya Pak. Kok tahu kamu Farid? Di bukunya N kali 2 Pak. Katanya? Gimana? Di mana bukunya? N kali 2. Yang bawah Pak. Yang bawah. Yang bawah mana? Di yang nyari L. Itu untuk N-nya dikali 2 Pak. Pintar. Karena kamu nonton jawaban ya. Iya Pak. Ya. Makanya saya bilang kan, ini aja kacau ini. Ya, baca soal aja bingung. Jawabannya berarti jumlah cubnya memang 60. Makanya saya diamkan aja. Makanya saya nggak lihat jawaban tadi. Makanya saya bilang ini bukunya benar apa salah nih. Gampang kok. Gampang. Ini bilangnya kan dia bilang gini. Kamu kalau ragu-ragu malah lebih enak. Gampang. Mana ya? Soalnya mana tadi? Baca tadi, ulang lagi, Sultan. Okay, sir. The condenser of a large steam power plant. Bukan. Ya, assume aja mulai dari sini. Oh, okay, sir. Assume the condenser to be a shell and tube heat exchanger consisting of a single shell and 30,000 tubes. Each executing two phases. Jadi masing-masing
untuk dieksekusi 2 PES. Jadi kelihatan di sini memang 60. Ini kan jelas, makanya tadi saya ulang-ulang. Ini ngomongnya loh, kok 60, kok ini tulisannya kok 30 ya. Nah, akhirnya saya cek lagi di soalnya. Di sini. Makanya tadi saya tanya. This is a complex. Baca. By passing, terus baca apa? This is accomplished by passing cooling water through the tubes at rate of 3 times 10 power of 4. 30,000, right? Yes. Yes, sir. 30,000. Terus, the flow rate per tube-nya 1 kilo. Lo kan klop toh, berangkatnya 30, pulangnya juga 30, karena yang melalui di tube itu cuma 1 kilogram per second. Nah, itu lebih meyakinkan saya bahwa saya lihat di soal ini mestinya N-nya itu 60 60.000. Jadi soalnya ini salah, yang di sini harusnya yang ini loh, bukan soalnya yang salah, ini loh, yang ini loh, N-nya ini. N-nya ini harusnya 60.000. 60.000. Itu baru logikanya benar. Hello. Oke, sir. Yes, sir. Yes, sir. Terus kalau saya lihat ini, menurut kamu ini paralel atau counter? Menurut kamu? Paralel, sir. Paralel, sir. Pinter. Gambar yang di sebelah kanan ini benar nggak? Salah, Pak. Enggak, sir. Counter. Harusnya gambarnya. Itu kalau anaknya kritis. Nggak gampang ya. Makanya saya bilang di buku. Kebetulan, kenapa ini nggak salah? Kenapa kebetulan gambarnya salah, tapi LMTD-nya nggak salah? Kenapa? Kenapa di buku ini salah gambarnya, tapi LMTD-nya benar? Kenapa, Dirga? Mungkin karena ini, Pak. Karena apa namanya? Dibikin mutlak delta T-nya. Kenapa? Pakai delta T-nya mutlak. Jadinya tetap positif. Saya lihat kamu nggak terlalu serius orangnya. Ginting? Yang cuma kelihatan kepala doang. Ginting. Semangat, Ginting. Nah, kelihatan wajahnya, Ginting. Mana Ginting? Kamu saya lihat kok nggak terlalu. Saya panggil itu anak-anak supaya wake up. Karena saya lihat anak-anak yang saya panggil pasti nggak wake up. Gum, itu lama gak ketemu kamu, Gum? Rahmat Agung. Ya, Pak. Kenapa, Gum? Mungkin karena TH1 sama TH0 sama-sama 50 derajat, Pak. Terus? Jadi dibalik tetap sama, Pak. Oh iya, pinter aku. Pinter, Gum. Ternyata kamu nyimak, Gum. Ya, lumayan. Rambutnya tua tapi nyimak. Kamu udah mandi berarti, Gum, ya? Belum, Pak. Belum, waduh. Berarti logika saya rada salah ini, Gum. Kamu belum mandi kamu, Gum? Belum, Pak. Sudah, berarti belum sarapan juga? Belum juga, Pak. Oh, mandi kamu. Mandi. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, pinter. Lumayan. Saya nyimak.
kebetulan T-hotnya constant. Kebetulan. Sehingga mau paralel counter, nggak ada masalah. Deltanya pasti Sama. Itu masalahnya. Kebetulan. Makanya nggak ada masalah. Tetapi pengertiannya saya tahu. Ini kalau anak gambar counter tak coret. Nggak benar. Meskipun jawabannya benar. Ngerti? Ngerti saya. Dari pengertiannya aja tidak salah. Oke, good. Dah. Saya rasa sudah benar. Ya sudah, cari A0, ketemulah panjangnya. Gampang tak? Yes, sir. Apa yang sulit menurut kamu? Nah, soal yang tadi sama saja. Berarti harus diselesaikan dengan NTU Effectivity. Tapi sebetulnya barang itu sudah ada atau belum? Sudah ada, sir. Sudah ada. Yang tadi itu loh, yang tanyaannya Sultan yang pertama kita ketemu. Barang itu sudah ada. Tinggal kamu cek main aja. Hello? Oke, sir. Meskipun, nah makanya kan soal itu asal kamu mengerti. Jadi bukan untuk mencari A sebetulnya. A-nya sudah ada. Yang soal yang tugas yang saya berikan. Paham? Paham, sir. Dan seolah-olah kamu disuruh mendesain. Enggak sebetulnya. Harusnya enggak. Barangnya bisa ono. Tapi soal itu kan membuat orang, ya tapi saya udah paham. Ya udahlah, nanti kamu sudah paham. Ya udahlah, pokoknya metodenya saya gunakan NTU efektivitas mencari A, ketemu. Kalau efektivitas tahu, maka saya dapatkan yang namanya NTU. Dari NTU saya dapatkan A0, karena U0-nya Ketahui. Harusnya prosesnya itu selalu dari NTU. dari absisnya. Bukan ordinatnya diketahui dulu, tapi absisnya dulu. Yang tadi case-case yang 2 tujuan tadi, oke? Oke, sir. Cuma di buku ini dibolak-balik. Tapi kamu sudah paham. Halo? Sir, aman, sir. Ya udah. Ada pertanyaan lagi? Tanya Pak, untuk yang skematik ini cara kita tahu Pak kalau misalnya dari soalnya itu kalau apa namanya bentuk tutnya ini yang TCI ketemu THI dulu atau sebaliknya itu kan dari soal sebenarnya nggak dikasih tahu ya Pak. Nah itu cara kita gambarinnya atau taunya itu dari soal nafsirannya gimana Pak? Saya masih belum terlalu paham Pak. Ya sudah, kalau gambarmu seperti ini salah nggak? Nggak salah. Kalau gambarmu yang ini, misalnya di soal nggak diketahui, dengan ini ngomongnya si Raffi ngomongnya. Soalnya akhirnya kamu menerjemahkan gambar seperti ini. Salah nggak? Menurut kamu salah nggak, Fi? Tidak Pak. Nanti nggak salah toh. Oke Pak, kalau misalnya kamu gambarnya seperti ini, tapi misalnya si Farhan gambarnya kebalik misalnya. Boleh-boleh saja toh. Misalnya begini, boleh kan? Halo? Boleh Pak, boleh. Boleh. Atau dibalik sisi hotnya di sini, boleh saja. Aku gak penting itu. Boleh wong. Soal dia mendefinisikan soal menjadi beberapa macam, boleh. The important thing dari sini kamu membuat ininya yang penting. Itu yang penting. Hello. Baik Pak. Paham Raffi? Paham Pak. Ya. Tapi kalau menerjemahkan soal itu bebas-bebas saja. Gambarnya loh ya. Tetapi yang paling penting ini. Iki bebas, tapi saya ngelihat ininya.
Kalau kamu gambarnya ini, kamu gambar ini tak coret. Gitu maksud saya. Oke? Oke, Pak. Yes, sir. Tapi kalau gambarmu ini, misalnya yang hijau ini, kamu gambar ini, oh, sorry. Hello. Baik, Pak. Nggak ada masalah. Mengartikan soal itu, imajinasi orang itu beda-beda. Tetapi definisinya tetap satu. Hello. Bertanya lagi Pak. Jadi tapi karena memang ini kondenser, jadi memang bisa paralel atau counternya nggak ngaruh ya menurut? Ya nggak ngaruh karena temperatur atasnya kan Iya. konstan yang seperti kamu bicara. Coba ini berubah. Oh ya masalah kamu. Masalah. Hello. Iya Pak. Ya kebetulan ini kondenser. Kebetulan. Maka tadi saya bilang kebetulan saja. Jadi lo jawaban tuh ya kebetulan karena kondenser Pak, karena atasnya sama. Itu pinter tuh. Jawaban itu pinter. Logika itu nggak gampang. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Saya rasa soal-soal yang saya berikan tinggal Anda kumpulkan. Tidak ada masalah. Gampang kok. Sir, permisi Sir. Tadi kan untuk yang nomor 11 nih, 26 kan saya menggunakan LMDT ya Sir. Mungkin untuk submisinya mungkin bisa dikasih tambahan waktu buat memperbaiki. Soalnya kan baru tadi. Usah. Kita kumpulkan saja. Oke Sir. Sama ini Sir. Dapat info dari kelas sebelah katanya Kamis ada kuis Sir. Apa itu benar Sir? Ya itulah. Saya itu kadang saya itu bingung. Ya sudah. Saya itu pingin soalnya itu sama. Makanya short quiz pertama saya buat soal. Oke. ETS tengah semester saya minta si Vika suruh buat soal. Terus short quiz kedua saya minta Ari Baktiar suruh buat. Itu semua mahasiswa saya loh. Dulu. S1-nya kalau Ari Baktiar dulu, S2-nya bimbingan saya. Vika itu S1. Nah, UTS, UAS itu saya minta Isbu Nyamin sama Arif saya minta untuk buat soal supaya sama. Kita sudah sepakat. Nah, kita sebetulnya minggu lalu maunya ujian. Ya, short quiz-nya yang kedua. Tapi ya soalnya nggak ada, mau diapain. Oke? Oke, Sir. Oke, Sir. Jadi kalau kita melihat, sebetulnya saya nggak nyalakan mahasiswa ya. Dua-duanya juga harus bermasalah gitu. Saya juga harus Anda koreksi sebagai dosen, mahasiswa saya koreksi. Tidak ada manusia yang sempurna ya, tetapi saya minta dua-duanya harus berjalan baik. Oke? Komitmen itu penting. Komitmen itu penting. Kenapa? Saya bisa membuat soal loh ya. Bukan saya nggak bisa soal. Tetapi kebersamaan, supaya levelnya sama, supaya nggak dari saya saja yang buat soal. Saya ingin dari anak-anak yang muda, dosen muda, supaya buat soal. Supaya apa? Klop lah kita. Semua 200 mahasiswa itu perlakuannya sama. Sebetulnya minggu lalu, karena minggu lalu nggak ada yang buat soal, saya tunggu aja minggu ini. Kalau minggu ini nggak ada soal, ya sudah kita ujian sendiri aja, short quiz. Kita tunggu UAS-nya. Kalau UAS nggak ada yang buat soal sendiri-sendiri. Hello? Ya, Yes, Sir. Oke, Sir. Ya sudah, saya bukan tipe yang kalau nggak mau, sudah.
sendiri. Mau apa? Hello. Yang Ya, penting oke, Sir. suka. Cita, Sir. Cita, Sir. Tuh, itu saya. Mestinya anak-anak muda, dosen-dosen muda itu yang lebih semangat. Mestinya sensei, saya aja yang buat soal sensei. Aku itu pengen gitu. Itu baru anak muda. Sensei, saya aja yang buat soal sensei. Gitu. Hello. Yes, Sir. Paham? Paham, Paham, Sir. Sir. Paham, Sir. Kalau gitu Indonesia maju nggak? Maju, Sir. Makanya Semangat, Sir. Semangat. anak muda wis males, gitu. Terus bangsa ini mau jadi apa? Halo. Oke, Sir. Makanya saya jadi zaman saya sama zaman sekarang saya sangat himpunan sangat aneh kalau menurut saya. Aneh. Tak kasih contoh. Nanti kapan-kapan tak kasih share materi yang saya bilang. Kuliahnya aja kastra, sekolah kastra. Kajian strategis. Wah, judulnya keren nggak ya? Menurut kamu keren nggak? Keren, Sir. Oh, keren. It's very keren. Awesome. Kastra, kajian strategis, himpunan. Oh, top. Top nggak? Judulnya aja top nggak? Saya buatkan PPT 36 mega. Karena saya pingin. Tak pikir sekolahnya. Ternyata cuman orang 11, tapi nggak hadir 2, hanya orang 9. Memalukan. Himpunan loh ya. Kastrat itu berarti orang-orang yang hadir itu memang orang-orang yang semangat di dalam himpunan. Setiap angkatan diambil 10 kek. Supaya mereka punya benar-benar kajian yang strategis himpunan. Ngerti maksud saya? Ini kan isi uang 11 harusnya. 11 ngapain? Halo. Ya, Pak. Halo. Iya, Sir. Ya, Pak. Mana Dito? Ya, Pak. Gitu. Iya, Pak. Kamu kan himpunan toh? Iya, Pak. Nah iya. Masa isi nih kastrat itu wong 11 gak mlebu loro toh? Aku tiwas nggawe 36 mega toh? Nanti saya share materi saya di sela-sela kuliah kita. Kita kuliah sudah habis, tinggal bab 9 selesai. Khusus hari Kamis saya mau ngantar anak saya, jadi mungkin agak siangan ya. Kamis, besok saya ke bandara dulu. Karena saya mau ke S3, jadi saya mungkin agak siang, pesawatnya agak pagi. Jadi mungkin saya balik mungkin jam-jam 8, oke? Ditunggu saja. Halo. Oke, Sir. Aman, Sir. Yes, Sir. Jangan dipikir saya nggak banyak acara loh. Saya besok full pengukuhan 3 profesor ITS. Ya. Hari ini full gladi bersih. Jam 9 ini saya nguji S2 mulai kemarin. Tetapi saya tetap suka cita sama kamu. Hello. Oke, Sir. Hai, kamu yang masih muda aja malas ya. Gimana mau bangsa ini? Itu maksud saya. Terus di yang datang itu saya tanya, ini saya bilang bahwa ini pelajaran termotransfer ini bicara strength material. Aku tiap materi saya bilang kamu jadi engineer itu begini.
Kamu tahu TOR yang diberikan ke saya. TOR-nya itu secara proses manufacturing sama definisinya. Oh, di TOR itu saya disuruh buat, misalnya kalau manufacturing lebih ke industri 1.0 sampai 4.0, kira-kira gitu ya. Terus secara energi terbarukan, itu TOR-nya. Itu TOR-nya. Sing gawe TOR gak ngerti aku, jenenge sing ngontak saya Rafiq. Ketua himpunan bimbingannya saya. Ya toh? Halo. Kasrat diadakan hari Minggu jam 10.30 sampai jam 12, 1,5 jam. Saya kenapa semangat? Karena saya ingin anak-anak mesin itu visinya agak lebih breakthrough ya, lebih ke depan gitu. Saya datang. Mending kalau cuman begini isinya, saya waktu pergi ke mall sama anak-anak saya, sama istri saya. Hari Minggu loh ya. Hello. I already spent the money. I have a commitment. Tapi yang datang mahasiswa ecek-ecek gitu. Nggak punya visi, nggak punya nothing. Kuliah cuman duduk. Saya tanya, kamu angkatan berapa? Semester 5, Pak. Saya semester 3, Pak. Ada yang semester 7. Saya tanya, termo itu, ini saya bilang, kamu belajar apa ya termo? Kau masih jawab anak 9. Loh, kamu kalau cerita ngikuti TOR, kamu nggak perlu kuliah di mesin. Kalau sejarah pemanufacturing sama energi terbarukan, kamu nggak usah sekolah di mesin. Kamu browsing aja di internet, selesai. Hello? Yes, sir. Perlu gak kuliah kalau cuma pengen sejarah tok? Nggak perlu, Sir. Nggak perlu. Makanya saya pengen kamu itu, saya bilang ini mesti diundang semuanya, yang banyak. Yang anak-anak pilihlah yang punya visi. Anak mesin itu banyak yang punya visi. Tapi kalau cuma 9 nggak punya visi, ya percuma. Ngerti maksud saya? Pertama bicara tentang harusnya dimulai dengan lagu kebangsaan. Kenapa? Karena saya ingin anak muda cinta tanah air. Nggak ada. Harusnya itu dulu. Kamu harus cinta tanah air. Kita sekarang menjadi bodoh, bangsa yang nggak maju. Kenapa? Karena yang diurusin perbedaan saja. Nggak pernah bicara teknologi. Kita hanya bicara perbedaan dari dulu sampai sekarang. Nggak akan maju bangsa ini. Makanya salah satu menghindari anak muda supaya nggak bicara perbedaan, supaya tahu, supaya cinta tanah air, dia harus mengenal tentang kebangsaan. Itu namanya mahasiswa Indonesia. Kita beragam, Bhinneka Tunggal Ika, tahu. Bukan bicara perbedaan kita. Procot jenenge Prabowo, salah kah saya? Salah. Saya? Enggak, Sir. Enggak, Sir. Enggak toh. Procot jenenge Vivi, ya toh? Salah kah? Enggak, Sir. Boleh di kandungan saya tolong dilahirkan jadi orang Jepang, saya jangan jadi orang Jawa, boleh gitu, bisa. Nggak bisa. Nah iya. Kok kita ngomong perbedaan itu kenapa ya? Perbedaan itu sudah given dari sono. Sudah cukup kamu bicara perbedaan. Kamu bukan Tuhan. Hello. Yes, kamu adalah bangsa Bangsa Indonesia, Sir. Indonesia. Harus cinta Cinta Indonesia. Nanti kalau cinta Indonesia, cinta Bhinneka. Kan gitu ujungnya. Kamu kalau ngikutin berita, itu kamu akan terbawa kelompoknya A, kontra, satunya golongan B yang pro.
Kamu bukan anak bodoh, Lip. Kita kalau sudah pintar, tetapi kalau sudah urusan perbedaan, menjadi bodoh. Kenapa? Karena logikanya sudah di luar logika. Hello? Yo. Ngerti maksud saya? Ngerti, Pak. Kita jadi orang pintar, meskipun profesor, meskipun apapun, kamu dianggap sebagai ilmuwan, tapi kalau sudah bicara perbedaan, kamu jadi stupid. Hello? Iya, Pak. Kok tidak percaya dengan saya? Percaya, Pak. Kamu kalau orang pintar, dianggap orang pintar, tetapi urusannya urusan perbedaan di benaknya, stupid. Percaya saya? Stupid. Karena yang diurusi adalah emosi, kemarahan. Karena itu selalu bicara beda dengan saya. Hello? Iya, Sir. Loh, kok nggak percaya dengan saya? Kesannya kok. Percaya kok saya Nawan. Selama kamu masih ngurusin hal-hal perbedaan, selamanya kamu nggak akan jadi. Kelihatannya pintar, tapi stupid. Jadi ide-idenya jadi stupid. Karena yang diurusin perbedaan doang. Kamu itu loh, perbedaan diurusi, kamu bukan Tuhan kok. Tadi loh saya bilang, Procot jenenge Sultan, ya jenenge Farel, salah kah? Jenenge Prabowo, jenenge Salma, Vivi, salah kah? Untung kamu tak dilahirkan dari suku itu, yang pakai koteka itu. Kak sedih lah kamu. Ya dah? Untung aja. Ya, kalau kamu dilahirkan dari suku pedalaman, gak ngenes kamu. Nontok, weh teman-teman bisa berpakaian ya, gak ngenes kan. Tapi dilahirkan di sana salah kan? Nggak salah. Kebetulan aja dia lahir di sana. Terus kita hakimi, wah, jangan. Justru kita bantu karena kita bangsa Indonesia. Saya ingin kamu jadi berkat untuk orang. Hello. Jangan jadi beban untuk. Get it? Get it, sir. Di dalam setiap hidupmu, jadilah berkat untuk orang. Mengerti? Mengerti, Sir. Kalau kamu bicara tentang perbedaan, kamu akan membuat menjadi sengsara. Karena pikirannya sudah berbeda. Meskipun pintar, pikirannya sudah aneh. Pikirannya sudah. Nah, bangsa ini sudah mulai agak kondusif. Ya, jadilah bangsa yang Indonesia yang cemerlang ya, yang punya visi, bangun Indonesia. Jangan membuat malah sengsara, jangan sedih, nanti tinggal sejarah. Oke? Kita ketemu sama orang Papua, hello friend. Kita semua ketemu Batak, hello friend. Hello bro. Iya. Sumpah Pemuda itu lahir tahun berapa? 1928. Tapi mereka mengaku satu bangsa, satu nusa, yaitu Indonesia. Sir. Kamu tuh anak muda kok nggak punya rasa itu, ya? Jong Jawa, Jong Sumatera, Jong Celebes. Makanya himpunan saya minta dua. Kamu harus ada materi kebangsaan, ada materi tentang profesionalisme. Jadi professional engineer, mechanical engineer, profesional. Itu baru himpunan, Sir.
Itu baru tahu. Bagaimana? Ya buat acara Sumpah Pemuda 17 Agustus kebangsaan. Cerita seminar tentang, oh mesin itu karyanya apa ya? Sejarah, apa kon sejarah? Termo itu gawe apa ya? Ngono, profesional. Di-transfer buat apa? Meklu buat apa ya? Profesional. Ngerti? Wes, aku seminar aku nguji S loro jam 09.00. Bye-bye. Bye-bye. Baik, terima kasih Pak. Maaf dari Sayonara, Pak. Oke, sensei. Thank you. Sayonara, Pak. Thank you.